Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang sangat kita cintai, kita banggakan, Bapak Wakil Gubernur Gus Yassin yang kita cintai, para jamaah sholat tarweh di gubernuran, saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama bisa memperingati turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun, jadi bahasanya adalah turun, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turun itu pasti yang dibayangkan adalah dari atas ke bawah, jadi dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu pasti bahasa kita mengatakan tentang arti turun, ya. Nah, ini menggambarkan bahwa Quran itu turun. Turun dari mana? Turun dari langit. Langit itu, ya, orang pasti menyebut langit itu di atas. Dari satu tempat yang Rasulullah pernah naik waktu Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu dibawa ke langit. Jadi Rasulullah itu pernah ke tempat di mana kalau dalam bahasa anak-anak digital gitu ya, karena ini bunyinya digital itu ke tempat yang di situ adalah pusat data. Jadi di langit itu waktu Rasulullah naik ke langit Isra Mi'raj itu sampai ke tempat yang namanya pusat data, cloud gitu kalau anak milenial, cloud. Jadi di sana ada harddisk besar yang di situ memang pusat data dunia itu ada di situ. Namanya Lauhil Mahfuz. Jadi seluruh catatan dunia ini, apapun yang ada di sini itu ada pusat datanya. Nah, agama-agama dahulu juga mempercayai tempat itu, tapi apakah nyampe atau enggak? Tapi kalau Rasulullah nyampe ke pusat data itu. Orang Yahudi Nasrani menyebut pusat data itu namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani yang percaya pada dewa Jupiter, yang punya Tuhan itu Zeus, punya istri Hera, punya anak Hercules itu juga meyakini tentang pusat data itu. Cuman mereka menyebut kotak Pandora. Yang agak berbeda cuman orang Jepang, pusat datanya disebut kantong Doraemon. Itu agak beda dia menyebutnya. Tapi seluruh agama itu punya bahwa di langit itu ada pusat data. Nah, Islam menyebutnya Lauhil Mahfuz. Nah, Quran itu dari situ. Bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfuz. Jadi fi Lauhil Mahfuz itu jelas ini
bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Itu jelas disebut di pusat. Dari Quran itu memang berasal dari pusat data itu. Makanya manusia ini terhubung erat dengan pusat data. Karena manusia sebelum sampai ke sini itu registrasi dulu juga di situ. Jadi sampean-sampean itu sebelum turun ke sini itu diregister di sana dulu. Diregister. Jadi manusia ini registrasi dulu di pusat data itu. Oleh Allah ditanya, alastu birabbikum, kamu nanti kalau tak turunkan ke sana itu kamu masih ingat gak kalau aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku tetap jadi saksi engkau Tuhan, engkau Allah. Ya sudah, kalau kau tetap percaya, tak turunkan ya, tak kasih paketan kamu, rizkimu sekian, paketannya ada paketannya, nyawamu sekian. Nanti kalau paketanmu nyawa ini habis, kik gitu aja ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa maju nggak bisa mundur. Paket istrimu ini udah semua. Ya sudah, nanti kamu ke sana. Jangan lupa nanti kamu pulang. Nanti kamu ke sini lagi, balik sini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kelakuanmu di sana kamu bener nggak, kamu inget sama aku, nanti tak print out. Jadi kelakuanmu itu kalau nanti balik ke sini tak print out. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah, tak print out nanti. Nyawamu itu nanti tak print out. Nggak ada jejak digital yang akan hilang. Kamu pasti ketahuan nanti kamu ngelakuin apa, tak print out. Nah nanti catatanmu tinggal pilih. Kalau nanti print outmu bagus, terima dengan tangan kanan. Print outmu jelek, terima dengan tangan kiri sampai jengking gitu. Ada gitu loh. Ini makanya ketika Rasulullah misalnya Isra Mi'raj, ketika ditanya, ya Muhammad kalau kamu bener Isra Mi'raj, pintunya Masjidil Aqsa itu berapa? Itu langsung secara digital malaikat Jibril turun bikin siaran langsung. Itu kan penjelasannya ada itu semua. Jadi sebenarnya sekarang ini anak-anak milenial dijelaskan tentang fenomena agama itu bukan sesuatu yang sulit, hanya pintu masuk penjelasannya aja yang butuh ini loh. Makanya manusia itu di print out nanti. Makanya hati-hati jangan sampai print outnya jelek. Nah yang bikin jelek itu apa? Nafsu. La ammaratum bis. Yang bikin print out jelek itu nafsu. Makanya agar nafsunya ini turun, kita disuruh puasa itu kan, makan disuruh ngurangi, ini suruh ngurangi itu, biar apa? Nafsunya turun. Orang kalau nafsunya turun, print outnya bagus, kartu memorinya ini ngerekamnya bagus. Manusia kan print out memorinya kan ada. Nyawa itu kan memori yang pernah diregister itu. Kalau ini kan casingnya aja ini. Produk Semarang makanya ya pesek-pesek begini nih. Ini casing aja, ini casing. Kalau diproduksi di Eropa ya tinggi besar, diproduksi di Arab ya itu. Ini casing aja. Tapi di dalam tubuh kita itu ada memori yang merekam kehidupan, namanya roh atau nyawa. Ya persis kayak syuting inilah, saya di syuting itu. Saya itu ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya, semua lengkap. Setelah ngerekam saya, sampean ya, sampean jengkel, wah ini sudah nggak update ini, handphonenya udah jelek, kameranya sudah nggak masuk kamera update ini, udah banting aja nggak apa-apa, hancurin itu syuting itu, nggak ada masalah. Yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Makanya jangan khawatir, handphone itu bawa banting tidak ada masalah, yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Makanya manusia itu walaupun nanti mati tubuhnya hancur,
ruhaninya itu rekamannya masih ada. Nah makanya kan tubuh ini bagian ngerekam. Tangan ngapain direkam, mata ngelihat ini rekam. Jadi tubuh ini ngerekam persis kayak kamera itu. Sama kayak pohon padi. Pohon padi itu tugasnya ya ngerekamin apa? Beras nanti itu, karena yang dicari itu kan beras itu. Beras itu merekam seluruh kerjaan pohon padi. Walaupun ketika sudah dipanen, padinya sudah dibuang makan sapi, berasnya ada, masuk laboratorium tetap ketahuan ini organik atau bukan. Manusia juga sama, walaupun nanti tubuhmu itu udah habis, hancur, nggak ada masalah. Yang penting memorinya masih ada, nyawanya itu rekamannya masih ada. Makanya mumpung kita hidup, rekamlah yang bagus. Nah rekaman itu nggak mungkin bagus kalau orang itu nafsunya gede, rekamannya pasti jelek. Mata lihat tetangga beli TV, kalau nafsunya gede mesti alah paling kredit. Nah nyawa ini ngerekam kredit. Tapi kalau nafsunya kendo, orangnya baik, udah nggak emosian, alhamdulillah tetanggaku beli TV baru, nanti aku bisa ikut nonton. Rekamannya alhamdulillah. Terima gaji. Kalau orang nafsunya gede, ini gaji cuman segini, ini pasti dikorupsi. Rekamannya korupsi. Tapi kalau orang nafsunya udah kendo, udah nggak emosian, terima gaji, alhamdulillah. Rekamannya alhamdulillah. Jangan sembrono sampean. Puasa ini adalah belajar bikin rekaman bagus. Makanya nafsu yang la ammaratum bisu ini ditegak biar rekaman bagus. Kuping, kalau nafsunya tinggi, denger suami ngorok, ini radio rusak, rekamannya radio rusak. Tapi kalau nafsunya kendo, udah enteng, nggak emosian, nggak marahan, suami ngorok, rekamannya pasti bagus, alhamdulillah. Gak usah tak tengok, saya masih tahu suami saya masih hidup. Enak, rekamannya nggak ada yang jelek orang itu. Tangan nafsunya kendo, pegang panas, masya Allah, rekamannya Allah. Kalau rekaman emosi tinggi, pegang panas, oh kampret, rekamannya kampret. Lu hati-hati, ini ngerekam terus, ini mata direkam, apa direkam. Makanya orang itu kalau puasa itu sebenarnya belajar biar rekaman rohani nanti ketika di print out itu bagus. Makanya orang-orang kalau nafsunya udah dilatih ahli tirakat, ahli zikir, nafsunya ditekan, apa aja rekamannya bagus. Sampai lihat ayam naik masjid itu rekamannya bagus, alhamdulillah. Ini kok nggak nelek, begitu jerot nelek, alhamdulillah. Santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek ayam dari atas masjid. Rekamannya nggak ada yang jelek, jadi secara digital ini bagus. Makanya kalau ada rekaman yang jelek itu ada caranya, hapus gitu kan. Ittaqillaha haitsuma kunta fa'at bi sayyi'atal hasanata tamhu, maka bisa ditipek gitu loh, bisa di-delete. Dengan apa? Ya istighfar, astagfirullahaladzim, ya sudah, tipek gitu. Loh, makanya teman jangan salah. Makanya orang-orang ini kalau latihan hawa nafsu itu sebenarnya apa sih? Cari rekaman yang bagus gitu aja biar. Orang kalau nafsunya tinggi pasti rekamannya nggak ada bagusnya. Lihat suami gemuk, malah tong, rekamannya tong. Kalau nafsunya kendo, alhamdulillah suamiku gemuk, berarti makmur, enak. Apa aja enak. Orang kalau nafsunya kendo itu rekamannya enak. Makanya hati-hati, nafsu itu jangankan kepada yang jelek, kepada yang baik aja kalau nggak dikontrol rekamannya pasti jelek. Jangankan yang baik loh ya, yang jelek loh ya, yang baik. Ini kan Lebaran, orang Semarang ini kan jarang yang orang asli, entah orang mana. Mungkin di sini ada yang dari Surabaya. Selama Ramadan pengen ketemu rujak cingur, nggak ada masalah. Orang kepengen rujak cingur aja kok nggak ada masalah. Aku pengen rujak cingur. Akan tetapi
memendam rindu rujak cingur itu juga hati-hati. Begitu pulang ke Surabaya, seluruh warung rujak cingur tuh tutup karena lebaran. Rindu kangen rujak cingur, sampai kerungu rujak cingur ngiler saking kepinginnya rujak cingur. 1 bulan begitu mau balik Semarang, main ke rumah Pak Wali Kota misalnya, di situ tiba-tiba ada rujak cingur. Wah, ini enak ya, makan aja nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya, rujak cingur yang tersedia pertama kali setelah merindukan selama 1 bulan itu sangat berbahaya. Berbahaya buat siapa? Buat rohani, karena kerinduan itu begitu dimakan mesti nikmatnya luar biasa. Urang umum enake, wah ini karena 1 bulan rindu sudah keturutan, akhirnya alhamdulillah gitu. Akhirnya sore-sore main ke rumah Pak Gubernur, ya kan, tadi wali kota ke Pak Gubernur. Begitu ke Pak Gubernur dilalai rujak cingur juga. Wah rujak cingur, tapi udah keturutan pagi, udah nggak terlalu kepengen. Tapi nggak enak sama Pak Gubernur, akhirnya makan juga. Pasti di dalam kepalanya, bah enakan tempatnya Pak Wali Kota. Wong tadi itu nafsunya gede, yang ini udah nggak, wah enakan tempatnya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Begitu sampean merasa enakan tempatnya Pak Wali Kota, sampean ribut sama Allah. Wong pagi ini dan sore ini di tempat berbeda. Sore ini Allah kasih yang ini kok masih nggak terima, masih membayangkan yang pagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi nafsu ini rekamannya jelek, makanya orang-orang ini kalau sudah rekamannya ini hati-hati sampean punya rekaman. Makanya kiai-kiai selain puasa Ramadan punya riyadhah untuk apa? Biar nafsunya ini turun, rekamannya bagus. Makanya sekarang ini banyak orang nggak suka riyadhah, puasa ya normatif, maka apa saja rekamannya jelek. Begitu kasus Sambo, seolah-olah seluruh polisi itu jelek. Akhirnya rekaman kita tentang polisi yang dibutuhkan oleh negara, rekaman kita jelek. Sakno sing polisi-polisi terbangan kayak gitu, ini update semua. Gara-gara siapa yang nilai pajak itu, terus Pak siapa itu namanya, wis pokok itulah aku rapal, pokok ono wong pajak ditilep itu. Tiba-tiba kita memandang seluruh negara ini jelek karena 1 orang, rekaman kita jelek. Akhirnya suudon sama Pak Gubernur, suudon sama Pak Wakil Gubernur, padahal kasusnya ada di Jakarta. Lu ini loh, Pak Mahfud tahu ada pelanggaran sekian triliun, itu urusannya Pak Mahfud, sampean nggak usah ikut-ikutan. Kalau memang Pak Mahfud jago, buktikan, tanggung jawab lah. Kita lihat aja, nggak usah kemudian kita ngerasani yang lain. Nah kalau kita ngerasani, rekaman kita jelek semua. Presiden rekam dalam hati kita, presiden jelek, polisi jelek. Ini lah, makanya hati-hati, ini ngerekam terus ini seumur-umur. Bahkan turu aja kadang rekaman kita diset ulang kok, ngipi itu berwongedan itu, ini coba. Jadi manusia ini punya, sampean punya memori itu rekaman. Besok ketika kemudian tubuh kita diambil oleh Allah, diambil memorinya ini, ya masuk ke rekaman-rekaman Allah itu di sana, terus di print out. Lagi ada print out, ada kambingnya, ada radio rusaknya, ini apa ini? Makanya nenek moyang kita, para alim, para ulama sudah besok wajahmu digawe kaya film sak layar didelok ini lakonmu, karena memori kita diputer ulang. Hati-hati. Makanya sampean diem-diem ya kerekam karena terkoneksi. Ruhani ini terkoneksi dengan Lauhil Mahfud. Makanya seperti handphone itu, kartunya terhubung dengan satelit, maka apapun yang dilakukan oleh handphone itu ketahuan, digitalnya ada, jejak digitalnya nggak mungkin hilang, pasti ada itu. Korupsi ada di situ kalau pakai HP, bisa di print out, gitu ya, di print out, bayar walaupun sampai gelap-gelapan kok tiba-tiba gitu ya, ada pulsanya yang bayar ya, kepotong dengan sendirinya, otomatis. Sama dengan sampean sholat, ya udah itu. Makanya kita ini hidup ini tidak ada yang tiba-tiba lepas. Makanya manusia tidak boleh lupa bahwa kita ini punya sistem
jaringan cloud yang ada di langit yang kita bisa online. Caranya online gimana? Ya ke pemancar. Makanya di dunia ini ada pemancar yang menghubungkan dengan Lauhil Mahfuz. Pemancarnya di mana? Di Mekah itu. Yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu pemancar Lauhil Mahfuz sana yang ada di dunia. Makanya kita online ke sana setiap hari online. 5 kali ngadep ke sana, nggak boleh ngadep ke tempat yang lain, nggak boleh. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Online ke sana, Allahu Akbar. Terserah sampean mau pakai pulsa jangka panjang atau miss call, ya boleh aja. Allah miss call. Maka sampean nggak usah ribut. Ada sholat tarweh kok miss call, nggak masalah. Ya ada jejak digitalnya ada. Sampai mau berlama-lama Bismillahirrahmanirrahim batuknya 10 kali ya nggak apa-apa, itu saking nikmatnya online loh. Ya udah ada kan, ada habis ya mas ya, ya habis ya, ada lah ini online, itu di print out pulsanya ada lah. Nah itu makanya karena manusia ini gitu terhubung dengan sana, kita setiap hari menghubungkan dengan sana. Makanya manusia ini bisa, karena seperti kartu, bisa kirim gambar, bisa kirim doa, bisa kirim apa. Handphone itu kirim-kiriman share-sharean gitu. Yang penting punya kuota. Kan yang penting punya kuota, nge-share gambar, nge-share video. Makanya ada orang-orang yang hidupnya itu seumur-umur cuman download aja, browsing tok. Nah itu siapa? Ya wali-walinya Allah itu hidupnya browsing. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Browsing. Jangan dikira Kanjeng Nabi itu dapat Quran itu 15 tahun naik turun Gua Hira. Browsing di situ online, kholwat tahannus. Makanya kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu kayak orang Jawa karena suka bertapa, ya enggak, orang Arab ya suka bertapa, sama saja. Buktinya apa? Buktinya punya bahasa tahannus. Orang kalau punya bahasa itu berarti punya kelakuannya. Orang Arab punya bahasa kok kholwat, tahannus. Artinya orang sana juga suka puasa, suka meditasi, semedi gitu. Cuman orang Arab berikutnya karena sudah mendapatkan produk, dia cuman make, nggak online lagi. Sama kayak kita. Dulu yang bikin Islam di Indonesia itu ya browsing. Jangan dikira Sunan Kalijaga 3 tahun, Sunan Geseng 3 tahun, dapat Thariqah Syekh Abdul Qadir Al Jilani, browsing itu 25 tahun di padang pasir. Browsing sebelum mendirikan kerajaan Mataram, Panembahan Senopati online itu di Bang Lampir 20 tahun ini. Nah Mbah Hasyim Asy'ari setiap malam browsing, sholat hajat 2 rakaat, rakaat pertama 41 kali surat At-Taubah, yang rakaat kedua 41 kali surat Kahfi. Itu browsing. Lah kita ya tinggal menikmati produk. Makanya kemudian jangan salah, kita ini hasil produk browsing dulu itu orang tua. Wali-wali dulu juga browsing Indonesia. Makanya sampai kita menjadi bangsa ini juga hasil browsing. Kalau nggak hasil browsing dan nggak hasil online, nggak ada orang Indonesia kok berani mengambil sikap meletakkan sendi-sendi dasar beragama, bernegara dalam satu simpul mengikuti Rasulullah. Nggak ada. Kok berani orang berbeda suku, bangsa, agama hidup dalam satu negara? Wong Arab itu satu bangsa saja bersepakat pisah dalam puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat pisah dalam puluhan negara. Afrika satu bangsa bersepakat pisah puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, suku dan agama bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kalau nggak download nggak berani. Para wali-wali itu download, nyang-nyangan, dan Rasulullah memberkati. Makanya kemudian bahasanya Rasulullah dipakai di Indonesia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Dalam konsep itu disebut ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai di Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu bahasanya Rasul. Makanya kita ini orang berbeda suku, bangsa, agama bisa menjadi
Satu hidup saling bertanggung jawab, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Itu dipikir nggak downloadan, itu downloadan. Para wali gini tiap malam langsung browsing ke Lauhil Mahfuz, paling tidak ini apa berselancar itu. Loh, makanya kita ini juga diajarkan kalau kamu nggak bisa browsing, senengannya kirim gambar, maka hati-hati, kamu harus punya paket data. Dan jangan lupa yang kamu share kemana-mana itu kalau bisa hasil downloadan. Makanya doa itu sebaiknya pakai doanya para wali yang terregister di sana, hasil downloadan. Jangan nyusun sendiri doa itu, kan sekarang orang suka menyusun sendiri doa itu. Karya anak-anak sekarang hasil seperti syair ditulis jadi doa, itu karya sastra. Tapi doa-doa ulama dulu browsing, solawat dulu browsing, solawat naria itu download zaman kira, itu nggak ngarang, download. Makanya doa-doa dulu itu walaupun kalimatnya aneh-aneh manjur, wong itu downloadan. Sekarang walaupun berbusa-busa Tuhan gini, downloadan. Makanya orang-orang yang kerjaannya download doanya manjur. Makanya bersyukurlah kita ini kalau doanya nggak terlalu manjur. Kita harus bersyukur kalau doa kita nggak manjur, nggak apa-apa. Kalau orang doanya nggak manjur berarti kalau keliru nggak langsung ditempelin sama Allah, itu aja. Loh, wali-wali itu doanya manjur, tapi begitu keliru langsung diingetin, kasih peringatan sama Allah. Nah kita ini kan berdoa jarang manjur, makanya kalau keliru ya biasa aja. Loh, enaknya di situ. Maka loh, Syekh Abdul Qadir baru aja menikmati duduk di atas unta. Oh kok enak ya numpak unta. Ketemu pemabuk langsung ditanya, diperingatkan sama Allah. Mabuknya bertanya, ya Syekh, apa? Saya ini pemabuk ya Syekh. Kira-kira Allah bisa nggak merubah pemabuk ini tiba-tiba menjadi orang baik? Ya bisa. Tanya lagi, Syekh, saya ini nakal seumur-umur nggak pernah nurut Syekh. Bisa nggak kemudian saya jadi orang baik? Oh bisa. Tanya lagi orang mabuknya ini, ya Syekh, berarti Allah bisa ya merubah Syekh yang orang paling baik sekarang tiba-tiba menjadi penjahat itu? Kira-kira bisa nggak? Syekh Abdul Qadir langsung pulang sambil nangis, ya Allah. Langsung diingetin, baru menikmati kuda apa unta. Nabi Ibrahim karena sering menjamu tamu, kalau tamu datang itu kebiasaan Khalilullah. Tiba-tiba satu ketika ada orang dawablek tidak mengikuti Nabi Ibrahim, nawakal, jahat orang itu, agamanya beda, minta makan di situ padahal lagi jamu orang, nggak dikasih makan sama Nabi Ibrahim. Nggak, kamu orang nggak patuh sama aku. Tapi lama-lama Nabi Ibrahim kasihan orang itu pergi, jangan-jangan mati, dibawain makanan. Orang itu tetap ngomel, hem kamu kita makan aja nggak dikasih. Ya sudah ini makan, besok mah udahlah kamu makan, aku minta maaf tadi, tak pikir kamu nggak serius. Iya aku serius, aku lapar, tapi kamu dasar pelit. Udah dibawain makanan begitu. Setelah itu pulang Nabi Ibrahim, ditegur sama Allah, ya Ibrahim, orang itu karena nggak patuh sama kamu, minta makan sekali aja nggak kamu kasih, padahal dia itu seumur-umur nggak pernah patuh sama aku, tetap tak kasih makan. Loh, jadi orang-orang besar yang doanya manjur itu kalau keliru langsung diperingatkan. Karena apa? Pernah browsing sana, betapa ketatnya di sana itu jalur digital Lauhil Mahfuz. Makanya kita yang nggak pernah pakai jalur digital ya sudahlah, pakai jalurnya para wali aja. Kalau ngirim doa, ngirim apa ya sudah pakai jalurnya para wali. Kalau makanya kita ini kalau berdoa biasanya pakai jalurnya para wali, ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jami auliya illah minal masyariq ila magharibi fi bari wa bakar Rasul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung wali abaina ummahatina masyaikhina nakhusun ila ruhi Pak Dewa Dul wa ila jami hajatina al-Fatihah. Bet gitu udah. Loh itu nyampe enggak? Ya nyampe, jangankan doa dibagi kok nggak nyampe, wong sepak bola aja nyampe. Nah, kita kan nggak perlu nonton Piala Dunia, satu orang aja nonton, di syuting kemudian dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, bagiannya sama, namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Jadi tawasul namanya. Nah ini sebenarnya dunia ini sudah digital. Loh, makanya agar kita ini tahu, karena kita ini adalah makhluk iliyin
yang dalam bahasa Eropa disebut alien, makhluk iliyin sana itu dari atas sana, nyawa kita trigger sana, agar kita nggak keliru. Maka kemudian seperti TV keluar dari pabrik kasih buku produk gitu loh, produk pemakaian. Makanya hudal linnas Quran itu, hudal lil muttaqin, untuk apa? Petunjuk, karena kita ini produk sana, jangan sampai sini keliru jalur. Makanya Quran diturunkan agar kita ini punya petunjuk pemakaian. Makanya semua manusia pernah dikasih itu, tergantung eranya. Zaman Nabi Ibrahim semua orang keliru karena nyembah Namrud, kasih suhuf. Zaman Nabi Dawud semua orang keliru, kasih Zabur. Zaman Nabi Musa semua orang tersesat nyembah Fir'aun, kasih Taurat. Zaman Nabi Isa semua orang keliru nyembah patung, kasih Injil. Zaman Nabi Muhammad, nah manusia semuanya keliru, dikasih Al-Quran. Makanya orang Islam ketika percaya Quran juga harus tahu sebelum itu sudah ada petunjuk-petunjuk. Makanya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sama buku-buku lama. Nah makanya kalau kemudian sekarang masih ada yang pakai petunjuk lama, ya jangan ribut. Masih ada yang menggunakan petunjuk Injil, masih ada yang menggunakan petunjuk Taurat, masih ada yang menggunakan petunjuk Zabur. Lah kita menggunakan petunjuk Al-Quran. Makanya biar nggak ribut, Nabi Muhammad dinaikkan ke Lauhil Mahfud untuk mencari garis demarkasi agar tidak ribut. Makanya garis demarkasinya dari mana? Garis demarkasinya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, karena dua-duanya problemnya di situ. Yang di Masjidil Aqsa Taurat, Injil, yang di Masjidil Haram Al-Quran. Tapi bahwa 3, 4 kitab besar petunjuk dunia ini menjadi barokah. Makanya Masjidil Haram ya barokah, Masjidil Aqsa ya barokah. Maka disebut alladzi barokna haulahu, karena sama-sama pegang petunjuk. Jadi jangan dikira sampean. Nah yang alladzi barokna haulahu, yang berpegang di Masjidil Aqsa bergerak ke Eropa. Nah salah satunya yang dari Masjidil Haram bergerak ke Indonesia lah, yang bergerak ke Eropa. Makanya yang ke Eropa ini menguasai teknologi logam, karena di sana ini banyak sekali orang Yahudi. Orang Yahudi masih memegang kitab Taurat dan kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitabnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu raja logam. Raja logam Nabi Dawud. Makanya teknologi logam dunia itu yang menguasai ya orang Yahudi. Karena apa? Punya kitab Zabur. Sampai nggak perlu bertanya yang asli mana, pokoknya mereka masih pegang. Jadi Zabur ini isinya mengahli logam dunia. Orang Nasrani pegang Injil. Ya di situ pengobatan apa, wong nabinya itu tabib besar Nabi Isa. Makanya obat-obatan, rumah sakit, farmasi, sampai vaksin, sampai apa masih dominasi orang Eropa. Nah di era digital ini ketemu semua. Yang Eropa dan Asia yang tadinya berpegang pada jaringan Masjidil Aqsa, berpegang pada jaringan Masjidil Haram, ketemu. Nah inilah yang namanya era digital, keluar dari era analog. Ini kita ketemu, kita ngaji gini ya, yang mempertemukan apa? WhatsApp. Siapa yang bikin? Mark Zuckerberg, orang Eropa. Kita kemana-mana bisa lebih mudah, pergi haji pakai bank. Yang mempertemukan siapa? Rothschild, Rockefeller, orang Yahudi yang memiliki bank devisa New York sama bank London. Sama. Orang Islam pergi haji, yang naik pesawat, yang punya pesawat siapa? Ya perusahaan-perusahaan Eropa, ada Boeing, ada Airbus. Istri kita cantik, ya karena apa? Pakai bedak Prancis. Produknya masih dari sana semua. Lah pertanyaannya adalah kaum muslimin ini bergeraknya kapan? Ya mari pelan-pelan bersama-sama. Kan gitu. Karena apa? Quran itu hudal lil muttaqin. Nah muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama kali. Sementara kita ini hari ini paling ribut dengan ghaib. Jadi muttaqin yang berbicara tentang ghaib hari ini dipersoalkan luar biasa.
Ada kaum muslimin yang sekarang selalu setiap hari membicarakan gaib, dan setiap berbicara gaib keluarnya langsung musyrik. Nah ya sudah, artinya pintu masuk pertama menjadi muttaqin sekarang jadi bermasalah di kalangan kaum muslimin. Kenapa akik dipersoalkan? Karena gaib. Kenapa keris dipersoalkan? Karena gaib. Kenapa ziarah kubur para wali karena gaib. Kenapa doa bersama disebut ini? Karena gaib. Jadi dengan gaib itu ada hari ini kaum muslimin yang antipati. Padahal Quran itu hudal lil muttaqin. Muttaqin itu pertama adalah yu'minu nabil gaib. Ini yang kadang kita ini. Sementara ulama-ulama gaib sendiri wais dimusyrikno, kafir musyrik setiap hari. Toreko dimusyrikno, belajar hizib musyrik. Dulu kalau di pesantren masih agar anak-anak mengicipi gaib itu diajarkan hizib, bacok ting gitu aja. Makanya kan jajal waja'alna min baini aidim saddan wa min khalfihim saddan faqshaynahum fahum la yubsirun. Lu itu Quran hudalil muttaqin bil gaib, di situ ada gaibnya. Mencintai perempuan kok ditolak, jajal kegaibannya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Punya istri cerewet, hati jajal kegaibannya apa? Sumumbuk mun umyum faumlah. Ya dulu itu ada pelajaran-pelajaran itu.